Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Miftahudin dengan NIM G331190021. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Retno selaku dosen saya komunikasi massa. Yang pertama, apa analisis Anda mengenai peran pemerintah sebagai juru bicara yang diharapkan bisa memberikan keterangan mengenai pandemi ini? Menurut saya, berbagai negara memiliki kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19 dan Indonesia memiliki kebijakan jaga jarak. Kebijakan ini tidak cukup efektif untuk pencegahan perluasan pandemi COVID-19, dibuktikan dengan peningkatan pesat pesan positif. Tes massal sebagai kebijakan lanjutan juga perlu dibarengi dengan pertimbangan sosioekonomi mencapai 405,1 triliun guna menangkal efek dari wabah corona. Stimulus fisik ini sangat tepat sebagai kompensasi atas penurunannya efektivitas ekonomi masyarakat selama virus COVID-19 berlangsung, sehingga insentif ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menopang ekonomi agar bisa cepat recovery saat pandemi berakhir. Adakah hambatan komunikasi massa? Ada masalah simetrik yang disebabkan oleh adanya kendala kebahasaan dalam mengirim dan menerima informasi. Contohnya, penutupan tempat ibadah yang terkesan adanya larangan untuk beribadah, padahal maksud pemerintah adalah menghimbau masyarakat untuk menghindari kerumunan, termasuk kerumunan jamaah saat ibadah di masjid. Terus yang kedua, bagaimana pers atau media massa bekerja di saat pandemi ini kaitannya dengan mengambil data dari keterangan pemerintah mengenai pandemi ini. Jadi dalam masa pandemi ini, konferensi pers daring jadi referensi utama pekerja media dalam mencari informasi selain siaran pers di tengah wabah COVID-19 ini. Karena jurnalis ini sangat membutuhkan informasi langsung dari narasumber, khususnya itu ketika narasumber dalam konferensi pers daring adalah ahli atau tokoh yang relawan dan kredibel dengan situasi sekarang, tetapi juga sebagai besar lebih memilih YouTube dan Zoom yang memiliki fitur live sehingga bisa bertanya secara langsung ke narasumber. Apakah semua keterangan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar sudah memenuhi standar terbaik pemerintah? Minimal media massa menyajikan data terbaik dan terlengkap bukan melalui dari sisi pemerintah. Menurut saya, pemerintah sudah menyajikan data terbaik dan lengkap bukan melalui dari sisi pemerintah. Pemerintah sudah standar terbaik pemberitaan karena media massa itu juga sudah dapat memberikan informasi yang cukup lengkap, mudah diakses oleh masyarakat di mana saja dan kapan saja. Terus yang ketiga, sepanjang pandemi ini apakah pemerintah juga menerapkan etika komunikasi di mana di dalamnya terdapat empati? Kalau menurut saya, berita di salah satu website di Solo Post pemerintah itu menerapkan etika komunikasi. Hal ini menimbulkan perdebatan kebijakan jumlah kasus yang sangat tidak jelas sehingga stigma sosial pasien COVID-19 itu menunjukkan
kegagalan pemerintah Indonesia menciptakan pola komunikasi krisis yang baik. Penyampaian yang tidak transparan merupakan bentuk pelanggaran standar etika berupa kejujuran yang semestinya dijunjung tinggi oleh pemerintah, tetapi tidak justru kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 sering tumpang tindih. Hal ini dapat menghambat penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Seharusnya dalam kondisi seperti ini tidak sangat penting menerapkan etika respon komunikasi krisis yang tepat untuk mengulangi dampak buruk pandemi COVID-19. Yang keempat, bagaimana bentuk etika komunikasi massa yang dijalankan oleh media massa melalui pemberitaan sepanjang pandemi ini. Media massa memiliki fungsi sebagai penyampaian informasi, pendidikan, dan sosial kontrol. Oleh karena itu, dalam pemberitaan mengenai virus corona di Indonesia, baik media cetak maupun elektronik tidak memberikan etika komunikasi. Media massa juga dihimbau untuk tidak memberikan kasus COVID-19 secara berlebihan dan harus sesuai data yang diberikan oleh pemerintah. Etika komunikasi massa yang harusnya diterapkan dalam komunikasi media massa melalui pemberitaan selama pandemi ini yang tepat adalah tanggung jawab, ketepatan, objektif, dan juga tidak adil untuk semua orang. Yang kelima, kesimpulan dari analisis aku. Jadi pada masa pandemi ini itu pemerintah dan media massa sudah bekerja sama dengan baik dan sangat baik dalam hal pemberitaan COVID-19. Informasi yang diberikan ini itu sudah cukup dan masyarakat itu sangat mudah mengakses dimanapun, kapanpun, dan pastinya sehingga masyarakat itu sudah bisa mengantisipasi dalam masa pandemi ini. Akan tetapi di sisi lain pemerintah dan media massa itu juga mengalami kesulitan di dalam karena perbedaan dan beragamnya masyarakat Indonesia. Jadi itu ada masyarakat yang sudah paham aturan dan ada pula itu masyarakat yang kurang memahami aturan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi itu masyarakat menganggap bahwa virus corona itu hal yang biasa saja. Jadi dia bodoh amat lah, intinya itu seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.